ada keterlibatan komunitas, di mana keterlibatan ini melibatkan kolaborasi dengan komunitas lokal, organisasi non-pemerintah atau lembaga sosial untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contohnya, menyelenggarakan keterampilan seperti pelatihan kewirausahaan, khusus komputer, dan keterampilan kerja untuk meningkatkan ekonomi. Materi yang selanjutnya adalah kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar adalah suatu dorongan dalam diri untuk melakukan aktivitas belajar dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Adapun beberapa faktor kemandirian dalam belajar, yang pertama ada faktor yang dari orang tua. Jadi mana orang tua ini memiliki sifat kemandirian yang tinggi, seringkali membiasakan kepada anaknya untuk mempunyai sikap yang sama. Namun ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Bisa saja tidak menurun pada anaknya karena pola asuh yang membuat anaknya mendiri. Contohnya yaitu peran orang tua sebagai pembimbing pada usia 4-5 tahun yang dimana mengajar secara anak dengan baik. Yang contohnya yaitu sikap dan keyakinan. Dengan menerapkan sikap positif terhadap pembelajaran yang meyakinkan belajar hal yang positif dan bermanfaat yang meningkatkan kemandirian belajar. Juga sikap percaya diri mempengaruhi sejauh mana yang seseorang terlibat dalam pembelajaran mandiri. Contohnya yaitu seseorang yang merasa yakin bahwa mereka bisa mempelajari topik yang sulit dengan usaha dan latihan. Materi yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pendidikan. Terbagi menjadi dua, yaitu faktor dari pendidik dan dari peserta didik. Faktor dari pendidik yang pertama adalah faktor emosional, yang dimana seorang guru diharapkan untuk mampu tampil ceria, terutama ketika sedang menerapkan pembelajaran di depan kelas. Yang kedua, kecerdasan peserta didik. Kecerdasan peserta didik yang berbeda-beda mengharuskan guru untuk dapat menerapkan materi pembelajaran hingga siswa tersebut dapat memahami materi yang sedang diterangkan. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Ketika proses belajar mengajar bisa dilakukan dengan seringan secara eye tracking, sehingga pembelajaran tersebut tidak monoton. Selanjutnya adalah peserta didik. Yang pertama, keadaan fisik peserta didik yang berbeda. Seperti contohnya adalah ketika salah satu siswa di kelas yang lantainya minus, itu diharuskan untuk dapat duduk di kursi yang pertama sehingga siswa tersebut bisa membaca dengan jelas materi yang ditulis di papan tulis oleh pendidik. Yang kedua, faktor minat dan bakat. Contohnya, Abel yang dapat dengan mudah untuk menggitar, sedangkan Tommy tidak bisa menggitar, namun dalam akademiknya dia gitar. Nah, dengan begitu dapat bertukar pengalaman atau sharing. Yang selanjutnya adalah kerancuan.
moral atau kesusilaan. Pendidikan